Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan pagi ini saya free. Juga saya ada kesibukan untuk hal yang lain-lain. Acara kerjaan di luar juga sudah beres. Minggu weekend kebetulan saya free. Di konten kali ini, di video kali ini saya akan mau berbagi sedikit pengalaman terkait masalah seputar peternakan ya, khususnya untuk domba. Untuk beberapa belakangan kali ini saya lihat scroll di YouTube, terus di TikTok, di sosial media yang lain, ada beberapa hal yang perlu mungkin saya buatin konten ya terkait masalah domba khususnya. Konten kali ini saya akan membahas domba apa sih yang produktif kiranya untuk diternakan. Pertanyaannya, apa sih yang cepat kiranya nantinya, domba apa yang cepat menghasilkan buat kita, ternak apa sih gitu. Terkait masalah domba-domba yang sekarang banyak yang bermunculan genetiknya kayak Dorper, terus Merino, Dombos, terus kayak apalagi ya, banyak pokoknya lah sudah. Yang terus terang kan yang di depan saya ini kebetulan ras yang lokal katanya lokal. Terus untuk kancah Probolinggo sendiri tuh domba ekor gemuk yang biasanya orang awam bilang itu gibas katanya ya. Nah, terus kemarin itu saya sempat scroll di Facebook, terus di TikTok ada beberapa wacana yang mungkin mengerucutkan domba ekor gemuk tuh domba ekonomis gitu. Bahkan ada yang sampai berpikiran kalau domba kayak gini tuh tidak patut untuk dikembangbiakkan, soalnya dengan karkasnya yang sangat rendah, terus pertumbuhannya yang lambat, tingkat produktifnya untuk dikembangkan tuh sangat minim, itu katanya. Bahkan sampai ada yang bilang domba ini tidak cocok banget buat peternak-peternak pemula yang khususnya ingin mau beternak gitu. Sebenarnya saya bukan mau mempermasalahkan domba apanya ya, genetiknya. Kalau saya pribadi terkait masalah tanggapan beberapa peternak untuk kancah Indonesia ya khususnya, soalnya kan global untuk masalah domba ya, global dari Sabang sampai Merauke itu di Facebook sudah universal sudah ya. Cuman saya disayangkan kalau bisa teman-teman jangan menyudutkan lah, maksudnya mau mengerucutkan domba ini yang kualitasnya bagus. Saya pribadi mengapresiasi antusias peternak-peternak Indonesia itu sangat luar biasa. Jadi mengkritik, membina, terus menyarankan itu sangat bagus. Cuman perlu digarisbawahi, untuk kancah domba yang produktif itu sebenarnya tidak menunjuk satu genetik. Untuk sementara ini tidak menunjukkan satu genetik. Tidak ada selama pengalaman saya pribadi, terus sharing-sharing dengan peternak-peternak yang sudah senior, tidak ada domba yang bisa dikatakan pasti menghasilkan. Domba ini pasti menghasilkan. Semua domba itu pasti menghasilkan. Semua ternak itu insya Allah pasti menghasilkan, dengan catatan perawatannya yang bagus, terus cara kesehatannya dijaga, itu pasti menghasilkan. Jadi tidak menuntut kemungkinan kalau misalkan domba lokal itu tidak produktif. Yaitu yang pertama. Dan yang kedua, itu menurut kancah pasar. Ada yang menyarankan kalau nyun sewu, kalau misalkan ternaknya itu cuman sedikit, kita jualnya itu tidak terlalu kepikiran ya. Maksudnya kita marketnya itu cuman mungkin hanya sebatas kancah pasaran lokal lah ya. Tapi kalau sudah populasinya sudah membludak, bisa dikatakan 100 ekor ke atas, otomatis kita dituntut untuk manajemen penjualan. Nah,
penjualan itu kalau seandainya misalkan untuk kancah Probolinggo, Nyun Sewu, mohon maaf, ini pengalaman saya pribadi, juga sharing-sharing dengan salah satu peternak-peternak yang mungkin sudah berpengalaman di bidangnya. Itu tergantung mangsa pasar di tempat itu sendiri gitu. Jadi kalau seandainya mungkin kalau Probolinggo sendiri itu misalkan dimasukkan kayak Texel, Dombo, Sanu, mungkin bisa dikatakan 60-70% orang awam itu kayaknya memilih untuk domba DEG sendiri gitu. Jadi untuk Texel sekalipun besar itu biasanya jogrokan. Nah, lain ceritanya kalau seandainya kembali lagi ke mangsa pasar, kalau sudah mangsa pasar kita sudah mindsetnya sudah berubah, kayak larinya sudah ketimbangan, terus larinya sudah kayak ke itu saya sarankan buat pakai Texel atau Dombo. Soalnya perkembangan berat badannya itu jujur saya akui lebih cepat daripada domba lokal itu sendiri. Cuman saya harapkan dan saya sayangkan dari salah satu peternak itu mengunggulkan satu nama domba gitu. Kayak Jawa Barat, Nyun Sewu itu ada Garut yang kualitas karkasnya sangat bagus. Terus di Jawa Tengah sudah tidak diragukan lagi kayak domba Texel sama Dombosnya kalau tidak salah, kayak Merino gitu, domba Batur itu karkasnya sangat bagus. Cuman untuk kancah Jawa Timur sendiri dengan harga sekian, cempe itu bisa main 3 juta 2 juta lah paling kecil itu ya, paling kecil. Di sini itu kalau DEG, kalau DEG itu bisanya mainnya 1 jutaan, 1.500.000 itu sudah level bagus sudah ya. Kayak contohnya kayak gini nih, betina ini 1.500.000 sudah, itu bisa kurang kok gitu. Jadi tergantung mangsa pasarnya sendiri-sendiri. Jadi harapan saya pribadi untuk peternak-peternak pemula, bijaklah dalam memilih ternaknya sendiri-sendiri. Jangan mengerucutkan atau menyalahkan domba ini bagus, ini bagus. Semuanya bagus, semuanya bagus, dengan catatan harus bisa menguasai pasar lokal itu sendiri. Di tempatnya bagus Batur, di tempatmu bagus mangsa pasarnya bagus Dombos, Texel, DEG, terserah. Tapi yang saya harapkan tidak mengerucut atau tidak mengucilkan salah satu domba gitu. Produktif atau tidak produktifnya ternak itu tergantung mangsa pasarnya sendiri-sendiri gitu. Kalau populasi kayak saya pribadi ini tidak terlalu banyak, jadi harga jualnya itu tidak terlalu kepikiran lah ya. Cuman saya sarankan, saya sampai kok bisa sampai Nyun Sewu sampai menghina-hina peternak gini. Saya harapkan janganlah. Untuk kedepannya kita sama-sama support, kita sama-sama sharing, biar wawasan itu kita untuk peternak semua itu biar saling mengisi kekurangan gitu. Untuk mungkin kalau populasi sedikit masih belum terfikirkan untuk menghitung kos pembiayaan ya. Tapi kalau sudah populasinya Nyun Sewu di atas kemampuan ekonomi kita kayaknya semakin ditarik untuk menghitung berapa sih biaya per ekor untuk di kandang itu sendiri gitu. Jadi terakhir, konten ini saya mohon maaf kalau seandainya misalkan ada bahasa saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Yang diharapkan saya pribadi, apalagi untuk para senior, Nyun Sewu, saya tidak mau mengerucut pada satu domba apa yang kualitas domba yang untuk yang bagus untuk dikembangbiakan. Semua domba itu bagus, semua domba, semua ternak itu bagus, tergantung mangsa pasar di tempat itu sendiri-sendiri gitu. Kalau secara karkas min plus, kalau secara pertumbuhan min plus. Kalau kita mengerucut dengan pertumbuhan bobot, saya sarankan buat ke yang genetik yang baru-baru kayak Dombos, Texel gitu, terserah. Tapi untuk kancah Probolinggo sendiri, Nyun Sewu di tempat satu dengan tempat lain itu beda-beda. Di Probolinggo kalau kita mau Texel, kita Nyun Sewu, coba aja beli Texel bawa ke Probolinggo.
Dombos Jawa Tengah bawa ke Probolinggo, dengan catatan pembeli atau peminat itu sudah larinya ke suka, lain cerita kalau sudah tapi kalau sudah besar kecilnya ternak itu sudah pada ujung-ujungnya itu akan lari ke hewan kurban atau sembelih dan dikonsumsi untuk hari-hari, sudah larinya ke daging gitu. Jadi genetik itu perlu, cuman dengan catatan kita jangan sampai memecah belah peternak atau mengacaukan pendapat masing-masing gitu. Mungkin sekian itu review dari sedikit pendapat saya terkait masalah domba, khususnya untuk tadi yang pertama kita kembali lagi, domba yang berkualitas bagus itu bukan mengerucut pada satu nama, domba apa saja bagus gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kuasai mangsa pasar itu tempat itu sendiri. Di tempat pasarmu itu dombos sudah, Texel sudah, Merino sudah, DEG sudah, Garut sudah gitu. Jadi kuasai mangsa pasar yang ada produktif, yang konsumennya tuh tinggi, di atas rata-rata gitu. Ya, mungkin review video ini sekian. Kalau seandainya mungkin ada bahasa saya yang mungkin kurang berkenan buat teman-teman semuanya, saya mohon maaf pribadi. Dan yang terakhir buat pemula khususnya, jangan sekali-kali menyerah, jangan sekali-kali gengsi dengan keadaan. Nikmati, syukuri, dan jalani. Tetap semangat, jaya terus peternak Probolinggo. Bye.